Halo, jumpa lagi dengan Ibu dalam materi pembagian kelas 2 SD. Pembagian sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih? Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Dalam teks tadi, ada 6 butir kelereng dibagikan kepada 3 orang sama banyak. Katakanlah 3 orang itu adalah Anton, Benny, dan Caca. Di dalam gambar sudah terdapat 6 butir kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke-6 kelereng ini akan dibagikan kepada 3 orang anak ini dalam jumlah sama banyak. Caranya adalah kita bagi satu-satu dulu ke setiap anak. Nah, sudah ada 3 yang dibagikan. Jadi sisanya ada berapa ya? Sisanya ada 3. Nah, ketiga sisa tadi kita bagi lagi. Sama banyak ya. Nah, coba kalian lihat. Ternyata masing-masing anak mendapat 2 kelereng. Oke, dalam matematika ditulis 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, setiap anak mendapatkan 2 kelereng. Masih ingatkah kalian bahwa perkalian adalah penjumlahan bilangan secara berulang? Bagaimana dengan pembagian? Apakah pembagian merupakan pengurangan berulang? Mari kita selidiki. Oke, mari kita buktikan bahwa pembagian adalah pengurangan berulang. Dari 6 kelereng pada teks tadi, akan kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Di papan tulis sudah ada 6 kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, akan kita bagikan menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A akan mendapatkan 1, 2, 3. Akan mendapatkan 3 kelereng yang masing-masing adalah 1 kelereng. Setelah dibagikan ke dalam kelompok A, masih berapakah kelereng yang ada? 1, 2, 3. Masih ada 3 kelereng yang ada. Nah, ketiga kelereng ini akan kita bagikan ke kelompok B. Kelompok B akan mendapatkan 1, 2, 3. Akan mendapatkan 3 kelereng yang masing-masing 1 kelereng. Setelah dibagikan kepada kelompok B, masih adakah kelereng? Iya, kelereng yang sudah habis terbagikan atau sama dengan 0. Jadi, setelah berapa kali pengurangan, kelereng tadi habis, yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Artinya, bilangan 6 dikurangi bilangan 3 sebanyak 2 kali akan habis. Maka, hal ini dalam pembagian dapat dituliskan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan ternyata pembagian adalah pengurangan bilangan secara berulang.
bilangan yang digunakan untuk mengurang disebut bilangan pembagi. Tadi, bilangan yang digunakan untuk mengurang adalah bilangan 3. Nah, bilangan 3 ini disebut bilangan pembagi. Dan bilangan pembaginya ada 2. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena bilangan pembaginya 2. Oke, Ibu lanjut dengan contoh supaya kalian lebih jelas. Tentukan bentuk dan hasil pembagian dari 8 stiker menjadi 2 kelompok. Langkah pertama untuk memudahkan dalam mengerjakan soal ini, kita bikin 8 buah stiker. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 stiker. 8 stiker itu kita bagi ke dalam 2 kelompok. Seperti tadi, setiap kelompok diberi satu-satu dulu sampai habis stikernya. Kelompok 1 kasih satu untuk kelompok 2, dan seterusnya sampai stikernya habis. Nah, ini sudah ada 8 stiker yang dibagi, jadi stikernya sudah habis ya. Oke, coba kalian lihat. Setiap kelompok mendapatkan berapa stiker? Ada 4 stiker dalam setiap kelompok. Dalam pembagian ditulis menjadi 8 dibagi. Ini 8 dibagi 2, artinya 2 kelompok, sama dengan 4. Ya, masing-masing kelompok mendapat 4. Jadi, setiap kelompok terdiri dari 4 buah stiker. Cara kedua bisa kamu lakukan dengan mengurangi 8 dikurangi 2 sampai hasil akhir 0. Nah, 8 dikurangi 2 sampai hasil akhir 0. 8 dikurangi 2 berapa anak-anak? 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2, 0. Jadi, supaya mendapatkan 0, hasil 0 harus dilakukan berapa kali pengurangannya? Dilakukannya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pengurangan. Artinya, bilangan 8 dikurangi bilangan 2 sebanyak 4 kali akan habis. Maka hal ini dalam pembagian dapat dituliskan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Contoh kedua. Tentukan bentuk pembagian dan hasilnya dari 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Mari kita kerjakan. 10 dikurangi 2 adalah 8. 8 dikurangi 2 adalah 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. 4 dikurangi 2 adalah 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. Jadi untuk mendapatkan hasil 0 dilakukan pengurangan 2 sebanyak berapa kali? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali. Artinya bilangan 10 dikurangi bilangan 2 sebanyak 5 kali akan habis. Maka hal ini dalam pembagian dapat dituliskan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Setelah mengetahui arti pembagian, kamu perlu menghafalkan fakta pembagian dasar. Fakta pembagian ini menjadi dasar pembagian bilangan-bilangan yang lebih besar yang akan kamu pelajari di kelas-kelas selanjutnya.
Oke, anak-anak, di sini Ibu sudah mempunyai tabel pembagian. Nanti silakan tabel pembagian ini kamu pelajari dan kamu hafalkan supaya kamu lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal pembagian di kelas selanjutnya apabila soal tersebut, bilangan tersebut lebih tinggi atau bilangannya lebih besar. Oke anak-anak, meningkatkan pemahamanmu terhadap pembagian, mari kerjakan soal berikut dan jawablah pada kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Nomor 1. Tuliskan bentuk dan hasil pembagian dari 9 pensil menjadi 3 kelompok. 2. Tuliskan bentuk dan hasil pembagian dari 12 kurangi 4 kurangi 4 kurangi 4 sama dengan 0. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian sudah paham dengan pembagian ya. Oke, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Selamat belajar, salam sehat, dan tetap semangat.